Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu sakum dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Hati yang lembut awal kebahagiaan. Sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang semoga saja kaya manfaat dan memberikan pengalaman baru bagi saya, Anda, dan kita sekalian. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Berbicara mengenai burung perkutut, tentunya ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Karena dari sekian banyak hal tentang burung perkutut, terkadang kita lupa akan tujuan utama memelihara burung perkutut. Dari sekian hal yang telah pernah kita bahas, ada satu hal yang masih sering kita lupakan, yaitu tentang adanya manfaat dari memelihara burung perkutut yang bukan hanya sekedar memiliki burung, yaitu mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan burung perkutut. Salah satunya adalah sejarah dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Nah, pada suatu ketika kami membaca buku-buku yang membahas tentang sejarah masa lalu, tentunya kita tidak akan luput dari apa yang dinamakan kitab yang dikarang oleh para pujangga, oleh para penulis di masa kerajaan-kerajaan, baik itu Hindu, kerajaan Buddha, maupun di masa kejayaan kerajaan Islam. Sahabat, salah satu karya yang paling terkenal adalah buku atau kitab Sutasoma. Buku ini ditulis oleh beliau Empu Tantular pada abad ke-14. Salah satu petikan kalimat yang sangat terkenal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular adalah tentang dasar negara, atau apa yang tertulis dalam Garuda Pancasila itu yang kemudian dijadikan semboyan bangsa kita hingga detik ini. Buku atau kitab Sutasoma, di dalamnya tertulis kalimat kurang lebih berbunyi demikian: Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Kurang lebih beliau dalam kitab Sutasoma tersebut, Empu Tantular ingin mengingatkan bahwa keragaman, bahwa pluralisme, keanekaragaman itu sejak dahulu sudah ada di negeri kita. Sejak zaman dahulu Nusantara itu plural dan sangat beraneka ragam. Nah, sahabat Parandoro, menyikapi dari apa yang tertulis dalam kitab atau buku Sutasoma tersebut, kiranya kita patut berbangga, kita patut senang, karena sebagai penggemar dan penghobi burung perkutut, telah jauh-jauh hari kita mengamalkan dari apa yang tertulis dalam semboyan bangsa kita, yang juga tertulis di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yaitu tentang adanya kebinekaan. Nah, apa kaitannya dengan burung perkutut yang telah lama kita geluti, yang telah lama kita senangi? Nah, pembahasannya kurang lebih demikian. Ketika kita membahas burung perkutut sebagai sebuah kebinekaan atau sebuah keanekaragaman, maka ada dua hal atau dua sudut pandang yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama adalah dari burung perkutut itu sendiri, dan yang kedua adalah dari penghobi, penikmat, atau sekedar pecinta. Apabila kita menilik dari burung perkutut itu sendiri, maka sudah barang tentu jelas dikatakan bahwa jenis burung perkutut sangatlah banyak. Itu dilihat dari bentuk fisiknya, spesiesnya itu saja jumlahnya sangat banyak, sangat beraneka ragam. Kemudian apabila dipelajari secara filosofis, makna yang telah tertulis dalam buku Ngalamating Burung Perkutut atau Ngalamating Kukilo, bahwa dikatakan ada unsur katuranggan
atau informasi yang berkaitan dengan budaya atau filosofi di dalam burung perkutut itu sendiri. Jelas bahwa dari katurangga tersebut bisa dijabarkan, kemudian dipelajari, dan akhirnya disimpulkan sebagai salah satu titen atau sebagai patokan ngalamating burung perkutut. Katuranggan A ngalamating atau patokannya seperti ini, katuranggan B seperti itu jelas. Sehingga dapat dikatakan katuranggan dan keanekaragaman tubuh dari burung perkutut itu sendiri saja sudah mewakili dari apa yang tertulis dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Sangat beragam, sangat bineka. Nah, itu ada, dan kita tahu bahwa selama ini kita pasti ada informasi ini, informasi itu tentang yang berkaitan dengan burung perkutut. Karena burung perkutut sangat unik, tidak hanya dilihat dari burungnya saja, namun pasti menimbulkan interpretasi atau sudut pandang yang beraneka ragam. Oleh karena itu, dari satu burung perkutut saja apabila dilihat akan menimbulkan banyak interpretasi dari orang yang atau yang ingin berpendapat terhadap jenis burung perkutut tertentu misalnya. Selanjutnya, para Ndoro dimanapun Anda berada, jika tadi kita telah membahas dari segi burungnya atau spesies makhluknya, binatangnya, kemudian makna kebinekaan yang selanjutnya adalah dari sudut pandang orang-orang yang menggemari atau memelihara atau mencintai burung perkutut. Mengapa saya katakan sebagai sebuah kebinekaan atau keanekaragaman? Karena di sini sekian banyak jutaan orang yang menggemari burung perkutut pasti punya pengalaman yang berbeda, pasti punya falsafah yang berbeda, bahkan punya pemikiran-pemikiran terhadap bagaimana kita menyimpulkan sesuatu yang terjadi pada burung perkutut itu. Sebagai contoh misalnya, untuk perbandingan, ketika satu ekor burung perkutut kita sandingkan dengan burung yang lain, maka dapat saya pastikan burung selain burung perkutut hanya dapat dikategorikan berdasarkan 1 atau 2 atau 3, yaitu dari paling suaranya yang sering dijadikan patokan suara kicauannya semata, ngocehnya saja, dan sudah itu akan berhenti di situ. Itu kalau burung lain. Burung selain perkutut ketika dilihat oleh 5 orang, maka 5 orang ini walaupun nanti akan menginterpretasikan bahwa ada yang tubuhnya kecil, ada yang tongkrongnya besar, namun itu hanya satu jenis. Ya sudah, itu jenisnya. Ya sudah, modelnya seperti itu. Tidak bisa dikupas secara filosofi budaya pun tidak. Cukup manggungnya saja. Kalaupun ada yang lain, itu berkaitan dengan perawatan, cara memandikan dan sebagainya. Itu tidak termasuk dalam keanekaragaman atau kebinekaan salah satu seekor burung. Seandainya kita mau memikirkan hal itu, pasti akan berbeda jauh. Nah, kemudian apabila kita tarik ke samping dengan burung yang ada di sampingnya tadi, yaitu burung perkutut, nah, maka pasti akan menimbulkan kebinekaan dalam menanggapinya. Seekor perkutut kategori A, berkaturanggan apa, kemudian filosofinya bagaimana, itu kalau dibahas oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang, saya jamin nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Dan ini sesuatu yang wajar, karena yang namanya sebuah kebudayaan, sebuah sejarah, itu ada pro, ada kontra, ada yang sependapat, ada yang tidak. Justru hal ini menjadi sebuah kekayaan, memperkaya kebudayaan. Semakin banyak pendapat, semakin banyak ide dan gagasan, itu menjadikan sebuah materi itu akan kaya, tidak membosankan atau monoton. Dan yang menjadi garis bawah di sini adalah harus ada rasa menghargai, rasa saling menjunjung tinggi toleransi. Nah, walaupun si A mempunyai burung perkutut jenis tertentu, berpendapat lain dengan kita ataupun tetangga ataupun penggemar yang lain, kita harus mampu rela, legowo dan ikhlas menerima hal itu.
Karena sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda, walaupun tidak sama dalam berpendapat, dalam mengeluarkan ide, kita harus tetap satu tujuan, yaitu NKRI. Dalam buku tadi yang ditulis Empu Tantular menghendaki agar terjadinya persatuan dan kesatuan. Sama halnya dengan sesama penghobi, penggemar, pecinta burung perkutut, walaupun mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, sisi yang lain, tetapi tujuannya yaitu satu. Apalagi kalau bukan untuk melakukan pelestarian, nguri-nguri kebudayaan yang telah lama disematkan oleh para leluhur sebagai satu binatang kegemaran. Kukilo dalam 5 wasta yang telah ditulis dalam buku Ngalamating Burung Perkutut. Sahabat Parandoro, kurang lebihnya kesimpulan yang dapat kita tarik adalah kita patut berbangga karena kita menggemari salah satu atau seekor burung yang sesuai dengan semboyan di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kejayaan Kerajaan Majapahit, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, satu keinginan, yaitu untuk melestarikan burung perkutut. Sahabat, dari kami Cak Bejo pamit undur diri dari lereng Muria. Kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Diskusi kita buka selebar-lebarnya, diskusi budaya, sejarah, dan adat istiadat Nusantara, terlebih tentang diskusi burung perkutut. Mari kita ikut melestarikan budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat, salam Nusantara, salam lembut selembutnya.